Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita trial ya untuk latihan sistem dari KPPB IARP ini, dimana aplikasi ini sudah memuat semuanya ya, mulai dari AK, gudang, purchasing, staff admin, karyawan, dan manajer. Ini saya buka di di bagian admin ya. Ini di tampilan dashboard ada tampilan seperti ini, diawali dari laporan keuangan. Dimulai dari laporan keuangan di mana ada kas, laporan kas. Ini bisa ditambahkan apakah kas masuk atau kas keluar. Nanti apabila teman-teman ada data yang mau dimasukkan, tinggal dimasukkan saja. Kita bikin trial aja. Ini tinggal dikasih keterangan apa kas yang masuk. Oke. Kas masuk itu di sini ada kas masuk atau kas keluar. Dan ini ada kas tunai atau dari bank BCA yang masuknya. Ini sementara yang dimasukin bank BCA ya, yang ada di sini. Nah, untuk jurnalnya sendiri, ini untuk jurnal laporan full mengenai keuangan dari kas, bank, piutang, persediaan, HPP, beban operasional, beban gaji, akun kreditnya apakah dari modal atau kas, bank, utang usaha, atau dari pendapatan. Jumlah debitnya tinggal dimasukkan sejumlah besarnya, dan kreditnya juga tinggal dimasukkan. Nanti tinggal disimpan, nanti akan muncul di laporan. Nah, untuk piutangnya sendiri, ini catatan piutang dari luar ke dalam perusahaan yang kita miliki. Tinggal di input saja. Sini nama pelanggan, nomor invoice, jumlah, jatuh tempo, keterangan, apakah statusnya lunas atau belum lunas. Nanti kalau lunas ini bisa diklik nanti lunasnya jika sudah dibuatkan. Ini untuk catatan hutang. Hutang perusahaan berarti keluar. Ini ada tanggalnya, bisa disetting. Nama supplier, misalkan nama supplier, apakah barang dari keterangan, apakah pembelian bahan baku atau produk jadi, sejumlah rupiahnya, jatuh temponya kapan, apakah lunas atau belum lunas, ini masih bisa dipilih, lalu nanti simpan. Dan semua itu yang diinput di atas nanti akan muncul di sini. Nanti akan muncul di sini di laporan keuangan secara global. Oke, lanjut ke gudang. Nah, ini saya udah input beberapa data dari produk. Ini bisa langsung CSV kalau misalkan kita ada mau langsung secara global ya, secara banyak. Nanti tinggal diekspor CSV dulu, nanti formatnya keluar. Nah, di sini nanti kita tinggal input masing-masing. Kalau import nanti tinggal masukkan data yang udah dimasukkan. Nanti akan muncul ke sini semua melalui template CSV atau satuan bisa. Jika satuan, ini tinggal di input
satu-satu dengan data yang ada. Kode produksi, kode QR, nama produk, jenis kategorinya, pakaian jadi, seragam, merchandise, aksesoris, atau lainnya. Dan ini satuannya piece, lusin, kodi, gross, atau set. Nah, untuk harga jualnya tinggal masukkan harga beli berapa jika membeli, atau harga HPP bisa dimasukkan di sini. Dan ini untuk stok awal yang terupdate berapa, dan nanti ketika alertnya butuh stok alertnya di berapa piece. Nah, untuk channel marketplace-nya ini sementara pakai AI, jadi bukan real, jadi nggak usah dicentang saja karena belum terafiliasi B2B-nya dengan marketplace. Dan ini untuk beratnya, berapa gramasinya tinggal masukkan, dan untuk keterangannya di deskripsi tinggal masukkan. Nanti simpan produk, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini stok masuk yang nanti ini bisa diinput manual jika pembelian manual, atau bisa langsung pakai QR. Stok keluar, dan ini bahan baku, jadi tinggal diinput aja. Nah, ini lanjut ke yang tadi, mungkin di gudang itu masih ada barcode. Nah, ini jika data produknya sudah dimasukkan, ini kita bisa langsung bikin barcode untuk produknya sendiri. Misal kita bikin label produk untuk jenis celana lantas ripshop. Nah, untuk QR-nya sendiri ini udah kita setting, ada beberapa kode, jadi tinggal masukin saja yang mau dipakai yang mana. Mau secara global, kalau mau secara global dimasukkan dulu ke Word, tapi kalau kertasnya yang kecil itu langsung bisa langsung, jadi tinggal masukkan, tambahkan ke antrean kalau mau banyak sekaligus. Ini langsung berubah, langsung jadi QR, kode QR. Nanti tinggal ditambahkan ukuran XL, ukuran 2XL, tinggal ditambahkan, nanti tinggal dicetak. Ini langsung terkoneksi kepada printer yang kita ada. Dan ini bisa diunduh jika mau menggunakan Word, jadi mau dibanyakan, jadi kita download dulu satu size satu, nanti di copy paste di Word dengan per size apabila mau dimasal. Kalau yang mau seperti ini cetaknya langsung masuk, jadi tinggal dicetak. Oke, lanjut. Nah, setelah di sini, setelah barcode sudah dapat label barcode-nya dan scan gudang, ini bisa masuk. Jadi datanya dulu kalau udah dimasukkan, dia si scanner ini akan berjalan secara otomatis mengidentifikasi produk apa yang mau kita masukkan ke atau mau ditambahkan ke dalam sistemnya, database sistem. Nah, seperti ini. Ini untuk scannernya sendiri bisa pakai handphone. Ini kebetulan karena handphonenya dipakai untuk memvideokan, jadi kita pakai kameranya kamera laptop. Ya, seperti ini. Kamera langsung aktif. Kita scankan barcode-nya, ini udah saya bikin. Dan secara otomatis di sini akan muncul notifikasi untuk penambahan atau pengurangan. Jadi tergantung dari tombol ini, masuk, keluar, atau hanya cek stok atau koreksi. Ini akan masuk ke sini, langsung ke laporannya. Dan masuk juga di sini. Apakah tadi masuk? Nah, ini masuk. Kalau mau keluar,
mau yang apa, scanner keluar, ini tinggal pilih yang keluar. Jadi ketika kamera aktif, ini tinggal dipilihkan saja masuk atau keluar. Nah, sini langsung otomatis dia masuk atau keluar. Oke, lanjut ke dokumen. Ini dokumen itu biasanya di HRD. Di HRD ini untuk invoice tagihan. Ini biasa yang dipakai untuk menagih ya, pakai invoice. Ini tanggalnya otomatis di hari dibikin, tapi masih bisa dirubah apabila perlu untuk dimundurkan, tapi jangan dimajukan. Untuk jatuh temponya ini tinggal disetting juga, jatuh temponya tanggal kapan, dan nama pelanggannya ini kita harus update dulu di data pelanggan. Ini tinggal dimasukkan saja data pelanggan, misal Ibu Dewi dari PT Karunia. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081234567890. Emailnya kita acak aja, ini hanya tes ya. Alamat lengkapnya oke, udah masuk. Nah, nanti di sini invoice tagihannya tinggal dibikin. Nama pelanggan Ibu Dewi, nama projectnya misal PO kaos. Di sini itemnya apa? Kaos project misalkan. Kuantitinya 100 piece. Oh, ini. Harganya berapa? 75.000 misalkan. Nah, ini langsung terjumlah bersama dengan PPN-nya yang masuk. Jadi PPN ini bisa mengikuti juga karena masih bisa di manual. Untuk sementara kan untuk di tahun ini masih 11%, jadi langsung menambahkan di PPN-nya. Tinggal dimasukkan invoice atau dengan catatan DP masuk 50%. Simpan. Nah, ini udah langsung. Ini tinggal dicetak atau dikirim via email. Cetak. Langsung koneksi dengan printer yang kita ada. Oke, lanjut dengan surat jalan. Ini ketika ini udah ada, invoice-nya udah ada, kita mau mengirimkan. Nih, surat jalannya kita bikin di misal tanggalnya kita rubah jadi tanggal 30, nomor invoice-nya yang tadi, nama pelanggannya Ibu Dewi, alamatnya Kota Bandung, nama pengemudi misal, nomor kendaraan, item, kuantitinya, satuannya. Oke, simpan dan bisa langsung cetak untuk surat jalannya. Nah, untuk biasa yang di atasnya karena pakai printernya printer label jadi nggak kelihatan. Nah, ini untuk di atasnya biasanya pakai berkas, dibuat untuk berkas. Jadi ketika ini surat jalan ini udah keluar, ini disobek di atasnya, ini sebagai pemberkasan yang di atas dengan nomor surat jalan sekian disamakan dengan nomor invoice, itu di atasnya dijadikan berkas pemberkasan di kantor. Nah, ini
ditandatangan oleh pengirimnya, dikirim oleh pengemudinya. Di sini yang mengetahuinya perusahaan, dan di sini yang menerimanya dengan jumlah kuantiti sekian. Oke. Mau disimpan, langsung kirimkan ke email perusahaan. Oke, lanjut ke yang tadi marketplace. Ini sinkronisasi marketplace ini saya sudah settingkan dengan AI, tetapi karena perusahaan kita belum B2B dengan marketplace, jadi ini hanya sebagai sementara masih demo, jadi belum aktif, hanya menggunakan AI. Lanjut ke HRD. Nih, untuk data karyawan. Untuk data karyawan, apabila kita sudah punya data, misal saya ambil dulu yang di ini tampilan aplikasinya seperti ini di awal. Jadi langsung menggunakan OTP. Ini misal saya mau ambil data ini aja semua. Ini bisa di ini nggak bisa. Untuk data karyawan ini harus satu persatu. Untuk data karyawan harus satu persatu. Jadi nggak bisa di sekaligus. Guys, Bandung, Bandung 12. Biasanya masuk ke BPJS nantinya, jadi disesuaikan dengan status pernikahan, menikah 1, 2, 3, karena ini akan ditanggung oleh perusahaan untuk pembayaran BPJS nya. Nomor KTP kita acak aja dulu, alamat, jabatan, ini masuknya kemana, jabatannya apa, di departemennya apa, HRD, keuangan, pemasaran, gudang, administrasi, produksi. Ini tinggal masukkan semua datanya. Kalau ini udah muncul semua, nanti tinggal disimpan. Belum lengkap. Oke, udah. Nah, ini udah masuk. Apakah benar segini? BPJS perusahaan 4%, BPJS tenaga kerjaan 3,7, BPJS kesehatan karyawan 1 yang ditanggung atau 3, tergantung dari yang didaftarkan ya. Dia akan masuk. Ini apa yang belum masuk, belum lengkap nih. Oh ini. Oke, udah lengkap. Nah, nanti ini udah masuk ke slip gaji. Buat slip gaji, dia akan masuk di sini. Nah, ini sebagai data yang sudah dibuat tadi. Jadi berdasarkan data yang sudah masuk,
Nanti jikalau ada potongan-potongan mengenai PPh, ketidakhadiran, potongan lainnya, cicilan atau pinjaman kepada perusahaan, atau ada tambahan untuk tunjangan makan, tunjangan transport, uang lembur, bonus THR dan lain-lain, ini akan masuk ke sini semua. Misal di sini kita tambah uang tunjangan makan misalkan. Tunjangan makan 150.000 misalkan. Tunjangan transport 150.000. Oke. Udah, langsung ini karena di sini tunjangan jabatannya jadi minus ini. Potongannya udah lengkap, udah diperiksa total potongan ini untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan 120.000 dan take home pay-nya segini. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, ini tinggal di print langsung atau dikirim via email secara broadcast nantinya. Langsung. Nah, udah. Oke. Ini secara email langsung mau dikirimkan ke siapa? Udah langsung bisa dikirim melalui email. Oke. Nah, untuk di pengaturan ini untuk logo, ini untuk AI yang tadi saya jelaskan di marketplace sinkronisasi. Tadinya ini untuk dibuat untuk optimasi ya, untuk optimasi. Nah, untuk logo perusahaan ini bisa dirubah menjadi perusahaan kita ya, perusahaan kita sendiri. Oke, sini udah berubah. Ini nama perusahaan. HU-nya, alamatnya tinggal dimasukin aja, alamat email, bank, perusahaan, atas nama perusahaan, nanti tinggal simpan. Oke, di sini udah langsung berubah di surat jalan dan yang lain-lainnya, tinggal di refresh. Bas.